Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran kelima, organ gerak hewan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk matan pelajarannya, yang pertama ada Bahasa Indonesia KD 3.1, SPDP KD 3.1, dan IPA KD 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Persiapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Perhatikan kedua hewan di atas kalian supaya menentukan karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Sebagai contoh, karakteristik kelinci merupakan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kemudian untuk karakteristik siput, yaitu merupakan hewan avertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Silakan kalian teruskan isi nomor 2 sampai dengan nomor 5 di buku tulis kalian. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Perhatikan dan amati organ gerak siput berikut. Yang pertama yaitu nama organ geraknya, berupa kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya yaitu sebagai untuk alat gerak dan berpindah tempat. Kemudian untuk tugas berikutnya, tuliskan hasil pengamatan dari identifikasi organ gerak pada belalang, cacing, dan ubur-ubur. Tuliskan nama organ gerak dan apa fungsi dari organ gerak tersebut. Kemudian selanjutnya, kalian supaya memilih salah satu hewan avertebrata. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut
menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Selanjutnya kalian perhatikan bacaan berikut ini. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak memiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daun dan menjadikan bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk dieratkan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan bacaan tentang siput bukanlah hewan lemah, kalian supaya menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kalian juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada relief. Relief merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Yang kedua yaitu karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebihi
melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Ya, kalian bisa lihat contoh gambar karikatur itu tentang "Gak butuh narkoba, main bass saja". Yang ketiga yaitu ada gambar kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Ya, itu kalian bisa lihat contoh gambar kartun. Yang keempat yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Berikut contoh gambar dekoratif. Nah, sekarang kalian buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Bisa dari relis, karikatur, kartun, dekoratif. Silakan pilih salah satu. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.